Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan para ikhwah yang dirahmati Allah, merupakan satu kehormatan tersendiri bagi saya untuk bisa berbagi di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dan paling Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Semoga kedatangan dan kehadiran kita di tempat ini semakin memacu dan memicu semangat kita untuk thalabul ilm, semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan tentunya harapan kita semua hal ini dapat menjadi pemberat untuk catatan amalan baik kita nanti di hari kiamat kelak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gerbang bulan Ramadan sudah berada di depan mata kita semua. Hanya menyisakan 2 bulan, 4 atau mungkin 5 hari. Karena 4 hari ke depan, 5 hari ke depan kita akan berjumpa bi'idznillah ta'ala dengan salah satu di antara 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab. Maka di awal perjumpaan dan di muqaddimah tadi saya sampaikan satu doa yang sangat masyhur dan sangat populer di karangan para ulama-ulama terdahulu. Memang doa tadi bukan bersumber dari Nabi SAW, namun sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan para ulama terdahulu bahwa doa yang saya sampaikan di muqaddimah ini adalah doa yang memiliki 3 pesan yang amat mulia. Beberapa para ulama ilmu hadis menyandarkan doa ini bersumber dari Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullahu taala, salah satu tabi'in junior, di mana beliau pernah meriwayatkan doa yang amat mulia ini. Pun demikian dengan pakar ilmu fikih yaitu Makhul juga pernah meriwayatkan doa yang mulia tersebut. Di dalam doa tersebut, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memuat 3 harapan, mencakup 3 keinginan dan impian kita sebagai seorang hamba, terutama di saat kita sudah mulai dekat sekali dengan gerbang dan pintu bulan Ramadan. Yang pertama adalah Allahumma salimna ila Ramadan. Seakan-akan keinginan kita sebagai seorang hamba dengan doa seperti ini agar kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dan bisa melayani tamu agung bulan Ramadan tahun ini. Ini adalah harapan dan impian semua kaum muslimin, tidak hanya di negara kita, bahkan di seluruh penjuru dunia. Kemudian pesan yang kedua, wasallim lana Ramadan. Seakan-akan kita mengaturkan satu keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, seandainya nantinya di tahun ini aku diberikan kesempatan dan peluang untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, maka berilah kami kemudahan, berilah kami kesehatan fisik, berilah kami istiqomah, agar seluruh bekal dan persiapan ini cukup untuk bisa mengarungi perjalanan panjang bulan Ramadan selama 1 bulan ini. Ini adalah harapan yang mulia dan pesan yang kedua yang amat agung, jamaah. Begitu banyak keinginan dan harapan dari seluruh kaum muslimin untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi apalah daya,
Seringkali Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai ujian yang beragam. Baru hari pertama bulan Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan berbagai penyakit. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan berbagai kesibukan. Mungkin order roti-roti kering semakin meningkat pesat. Yang tentunya hal ini sangat menyita waktunya untuk bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang kedua ini memiliki harapan yang sangat mulia. Agar kita benar-benar all out. Kita benar-benar maksimal ketika sudah diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun jangan lupa dengan keinginan yang terakhir dan harapan kita, tatkala sudah menyelesaikan dan menuntaskan seluruh kewajiban, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Rabb, seakan kurang lengkap dan tak ada guna bila tahun ini kita diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, bisa beribadah kepada Engkau ya Rabb hingga di penghujung bulan Ramadan. Tapi semuanya tidak akan bisa memberikan faedah dan manfaat kalau seandainya seluruh jerih payah kita tidak diterima. Kalau seandainya seluruh ibadah kita, qiyamuna, qiyamul lail kita, tilawatuna, tilawatil Quran, dan seluruh bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita yang terakhir, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah bagian dari wujud tawakal, dan bahkan para ulama mengatakan bahwa dengan kita berdoa itu menunjukkan puncak ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan nantinya semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah, diberikan kesehatan fisik dan tentunya istiqomah hingga di penghujung bulan Ramadan. Dan nantinya seandainya kita sudah melepas kepergian tamu agung ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima jerih payah dari seluruh ibadah yang sudah kita kerjakan selama sebulan penuh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tema yang akan kita ulas dan kupas pada malam hari ini tentang penyakit nifak. Apa ciri-ciri dan tanda-tandanya, dan bagaimana upaya dan tips, yakni bagaimana kita nantinya bisa terhindar dari penyakit nifak dan upaya kita menghadapi orang-orang munafik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tilik dalam sejarah Islam, mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah hingga saat ini, hampir seluruh sejarah mencatat dakwah yang selama ini ditekuni dan dititi oleh seluruh orang-orang soleh sebelum kita ini selalu menghadapi dua ujian berat. Baik di kalangan orang-orang kafir, di mana mereka sedari awal tidak beriman dan sangat benci terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang sering membuat kegadauan itu adalah orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik ini seringkali memberikan janji-janji manis tanpa realisasi. Dan orang-orang munafik ini juga sering dengan kata-kata manisnya tanpa sungkan pula untuk mengelabui kaum muslimin. Maka para ulama sudah menyatakan bahwa untuk menghadapi orang-orang munafik ini ternyata lebih berat daripada menghadapi orang-orang kafir yang sendiri. Maka kemunculan dua musuh kaum muslimin ini akan selalu lahir setiap masa dan setiap waktu. Namun ingat jamaah Jumat yang dirahmati, jamaah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa virus nifak dan penyakit nifak ini sejatinya lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada petaka yang ditimbulkan oleh ulah orang-orang kafir sendiri. Kenapa demikian? Karena orang-orang munafik dengan kelicikannya, dengan licinnya, mereka bisa menyelinap ke dalam barisan kaum muslimin guna untuk memperpecah barisan kaum muslimin.
Bahkan mungkin dengan kata-kata manisnya, seringkali mereka berusaha untuk mengadu domba di antara kaum muslimin guna untuk menutupi kedok kemunafikannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semua akan besarnya petaka yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik. Dan kita diharapkan bisa sikap dan waspada serta mengantisipasi lebih dini terhadap pengaruh buruk dari orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat yang keempat. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengecam kepada orang-orang munafik atas ketidakwaspadaan kita dari pengaruh buruk yakni mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Begitu banyak kaum muslimin saat ini ketika melihat kekuatan mereka, orang-orang munafik begitu terkesima, terpesona. Menganggap mereka adalah orang-orang yang paling kuat. Mereka adalah orang yang paling spesial. Mereka lebih unggul daripada kita kaum muslimin. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Bahkan dengan janji-janji dan mulut-mulut manisnya, seringkali hal ini mampu untuk merubah haluan kaum muslimin yang akhirnya kemudian terseret arus dan syubhat orang-orang munafik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menutup surat Al-Munafikun ayat yang keempat ini, humul adu. Mereka sejatinya adalah musuh kalian semua dan musuh kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan fakhdharhum. Hati-hati dan ekstra waspada terhadap ulah mereka. Qatalahumullah, dan ini rangkap ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mendoakan keburukan, kebinasaan, pun demikian kesengsaraan untuk orang-orang munafik. Maka dari ayat ini dapat kita simpulkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya pengaruh yang ditimbulkan oleh penyakit nifak dan orang-orang munafikun inilah, maka pantas jua bila orang-orang munafikun kelak akan mendapatkan siksa yang paling pedih dan hukuman yang paling dahsyat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 145. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Karena begitu besarnya dan dahsyatnya pengaruh buruk mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat spesial dalam tanda kutip untuk mereka. Innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar. Di neraka, di kerak yang paling bawah. Tentu ini adalah tempat yang menunjukkan paling panasnya derajat dan suhu api neraka. Dan itu adalah tempatnya orang-orang munafik. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat yang begitu besarnya, begitu dahsyatnya pengaruh dari ulah orang-orang munafik inilah, tidak sedikit di kalangan para sahabat dahulu merasa khawatir bila terpapar penyakit yang sangat ganas ini. Bahkan generasi-generasi emas setelah para sahabat, orang-orang soleh sebelum kita, itu pun selalu merasa ketakutan bila mana hatinya terkontaminasi dan tercampur dengan penyakit nifak yani ini. Salah satunya pernah diungkapkan oleh Ibnu Mulaikah, di mana beliau pernah berjumpa. Aku pernah berjumpa dengan 30 lebih di antara para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, dan semuanya memiliki ketakutan yang sama. Bukan ketakutan akan kehilangan dunia. Bukan ketakutan kehilangan sanak saudara dan teman-teman sejawatnya. Bukan yang ketakutan ketika mereka kehilangan harta bendanya. Tapi yang mereka amat takuti dari 30 lebih yang ditemui oleh Ibnu Mulaikah itu adalah ketika mereka khawatir bila hatinya, jiwanya terpapar dan terkontaminasi dengan penyakit nifak. Maka di antara 30 lebih inilah sejarah mencatat bagaimana ketakutan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu jamaah yang dirahmati Allah, Umar terkenal dengan ketegasannya, terkenal dengan keberaniannya, terkenal dengan kegagahannya. Bahkan syaitan pun takut
ketika melihat fisik dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka bagaimana mungkin orang yang terkenal dengan keberaniannya ini ternyata menyimpan rasa takut. Rasa takut yang amat dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu adalah penyakit nifaq. Makanya beliau berkali-kali menemui Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Karena Hudzaifah ibnu Yaman ini menyimpan rahasia-rahasia dari Nabi SAW. Salah satunya adalah list daftar nama orang-orang munafik. Ada kekhawatiran bila mana di antara nama-nama yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepada Hudzaifah ibnu Yaman, salah satunya adalah beliau. Ini menunjukkan bahwasanya sekali berumar dengan tingginya kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulnya, dengan tingginya kualitas iman beliau, dengan kegagahan dan keberaniannya, tapi ternyata memiliki ketakutan dan kekhawatiran bila mana hatinya terpapar dengan penyakit nifak ini. Ini menunjukkan bahwasanya penyakit nifak bukan perkara remeh, bukan perkara yang dianggap ringan. Oleh karena itu di dalam sejarah pun pernah dicatat, jamaah yang dirahmati Allah, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mengangkat beberapa menteri-menteri dan bawahannya di saat beliau diangkat menjadi khalifah yang kedua, beliau masih teringat dengan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa semua daftar list nama-nama orang-orang munafik ada di tangannya Hudzaifah bin Yaman. Beliau sudah berusaha untuk melakukan pengetatan dalam pengangkatan bawahannya. Istilah kita sudah melalui proses fit and proper test. Setelah mereka sudah mau diangkat, maka didatangkanlah Hudzaifah bin Yaman. Wahai Hudzaifah, aku tahu bahwasanya nama-nama dan daftar nama dari orang-orang munafik masih tersimpan rapat yakni pada dirimu. Dan di depanmu ini adalah calon-calon menteri dan bawahan yang akan aku angkat dan aku akan lantik. Namun di antara mereka yang ada di hadapanmu ini, ada enggak salah satu di antara mereka yang masuk dalam daftar list orang-orang munafik yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW kepada engkau? Ternyata Hudzaifah tidak berani untuk menyebutkannya. Alasan yang pertama, karena ini adalah amanah dari Nabi SAW. Dan alasan yang kedua, dikhawatirkan hal ini akan berefek besar, apalagi kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat orang munafik, dia berselera sekali, seakan-akan muncul yakni keinginan untuk segera menghabisinya. Dan itu tidak terbayangkan dalam benak Hudzaifah seandainya di antara para menteri dan bawahannya ini ternyata ada salah satu di antara daftar list orang-orang munafik. Meskipun yang sejatinya setelah dipaksa terus menerus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah mengatakan bahwasanya ada salah satu di antara para bawahanmu ini termasuk di antara list daftar nama orang-orang munafik. Tapi Hudzaifah tetap menyimpan erat-erat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat reaksi dari para sahabat, merasa khawatir dan takut bila hatinya terpapar penyakit yang ganas ini, maka menjadi satu pertanyaan besar untuk kita semua jamaah. Ya, apakah kita masih merasa kedudukan dan level kita lebih afdol daripada para sahabat, hingga terkadang kita merasa aman tidak akan terpapar dengan penyakit nifak ini? Apakah kedudukan dan level kita merasa lebih mulia dan lebih agung dari para sahabat, hingga kadang-kadang kita angkuh dan sombong? Tidak akan dan mustahil akan terkena penyakit nifak ini. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, siapapun yang merasa dirinya merasa aman dari terpapar penyakit nifak, barangkali sejatinya dirilah adalah munafik yang sejati. Bahkan sejatinya orang-orang yang saat ini merasa suci tak akan terpapar penyakit nifak ini, barangkali dirinya lah adalah manusia bermuka dua. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan
dan kaidah seperti ini jamaah? Ada dua dalil yang pernah disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ini pernah ditanya oleh salah satu muridnya, "Ya Abu Abdullah, madza taqul, apa yang engkau katakan? Kiranya pendapat Anda terhadap fima la yakhafu ala nafsi nifaq. Kiranya apa pendapat Anda terhadap orang yang selama ini tidak merasa takut terpapar penyakit nifak?" Imam Ahmad kemudian mengatakan dan balik bertanya, "Famay ya'manu ala nafsi nifaq?" Kalau seandainya dia adalah orang mukmin, maka tidak akan ada satupun yang merasa aman terkena dari penyakit nifak. Bahkan dalil yang kedua disebutkan oleh para ulama bersumber dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dan mudah-mudahan ini menjadi kaidah untuk kita semua untuk bisa mengukur diri kita, terutama di mana Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya ma amanahu illa munafik wa ma khafahu illa mu'min. Tidaklah ada orang ketika merasa dirinya merasa aman dari penyakit nifak kecuali dirinya adalah orang munafik sejati. Sedangkan tidaklah ada orang ketika dia merasa takut terpapar penyakit nifak, sejatinya ini adalah orang mukmin yakni sejati. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah inilah yang harus kita camkan yakni baik-baik. Bahwa perbedaan besar antara munafik dengan orang mukmin. Sebab orang munafik mereka selalu merasa dirinya tidak akan terpapar penyakit ini. Sedangkan orang mukmin pasti akan merasakan kekhawatiran, ketakutan bila terkena penyakit yang nifak. Itu adalah kaidah yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri, dan itu menggambarkan, mengekspresikan bagaimana ketakutan yang luar biasa mulai dari sahabat Nabi SAW hingga para tabi'in dan generasi emas yang selanjutnya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari pula bahwasanya munafik yakni ini dan penyakit nifak itu selalu bermutasi juga dengan berbagai bentuk. Dan penyakit nifak ini pun demikian dengan pelakunya, para munafikun akan selalu bermunculan setiap masa dan setiap waktu. Baik di saat kaum muslimin, di saat kuat-kuatnya persatuan dan barisan kaum muslimin, maupun sebaliknya di saat melemahnya kekuatan dan persatuan kaum muslimin, terutama di saat syariat-syariat Islam disudutkan, agama Islam itu dinistakan, itu seringkali orang-orang munafik ini akan bermunculan. Orang-orang munafikun akan selalu keluar dari kandang dan persembunyiannya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mewaspadai orang-orang munafik inilah para ulama menyebutkan beberapa ciri dan tanda-tandanya. Tapi sekali-kali lagi, tanda-tanda dan ciri ini bukan untuk membuat daftar list terhadap teman-teman dan tetangga-tetangga dan kolega kita, tidak. Tapi ini adalah untuk menjadi reminder dan pengingat untuk diri kita sendiri. Apakah di antara tanda-tanda ini ternyata ada pada diri kita ataukah tidak? Di antara yakni tanda kaum munafikun, ada 3 yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, ayatul munafiki thalath. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Kalau seandainya berbicara, berjanji, atau ketika dia berucap selalu berdusta dan berbohong. Artinya tidak ada keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Tidak ada kesesuaian antara amalan yakni hati dengan amalan anggota tubuh yang lain. Dan tidak ada lagi yang namanya kecocokan antara yang nampak dengan yang tersembunyi oleh mata kita. Nah, ini adalah tanda yang pertama, idza haddatsa kadzab. Ketika berbicara seringkali berdusta, dan itu bisa kita deteksi lebih dini. Tanda yang kedua kata Nabi SAW,
Wa idza u'tumina yani khana. Ketika dia diberikan amanah, jabatan, kekuasaan, mulai dari jabatan yang paling rendah sampai jabatan yang paling tinggi, khana. Dia selalu mengkhianati. Jangan anggap bahwasanya jabatan ini adalah jabatan mentereng ketika menjadi seorang penguasa. Bahkan jabatan-jabatan kecil pun kalau seandainya ia selalu mengkhianati, ingat, terindikasi orang ini adalah orang yang terpapar penyakit nifak. Ya. Adapun di antara tanda yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau seandainya berjanji, itu selalu mengingkarinya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang munafik tidak hanya terbatas pada 3 ini saja. Tidak hanya ketika berucap dia berbohong dan berdusta. Tidak hanya ketika diberikan amanah jabatan kemudian ia mengkhianati. Tidak hanya sekedar ketika ia berjanji kemudian ia mengingkari. Tapi para ulama subhanallah menambahkan beberapa ciri-ciri lain dari orang-orang munafik, dan semoga nantinya kita bisa menjadikan ini sebagai pengingat untuk diri kita sendiri. Adapun ciri yang keempat yang lain, para ulama mengatakan adalah orang yang selalu iri dan dengki, subhanallah. Jadi sejatinya orang-orang yang iri, orang yang dengki, orang yang hasad, itu sudah menjadi pertanda orang ini adalah orang munafik. Makanya Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya al-ghibtatu minal iman wal hasadu minan nifaq. Ini perbedaan antara ghibtah dengan hasad, dan para ulama sudah menjelaskan akan hal ini. Kalau seandainya ghibtah itu adalah keinginan untuk bisa menjadi seperti saudaranya tanpa ada harapan hilangnya nikmat darinya. Kita pengen mencontoh misalnya seperti Abu Bakar di dalam kedermawanannya. Kita pengen mencontoh thalabul ilmi seperti para ulama hadis. Kita pengen mencontoh suri tauladan kita yang terbaik Nabi SAW dalam ibadah, tanpa ada keinginan hilangnya nikmat dari orang-orang saleh tersebut. Ini namanya ghibtah. Tapi kalau seandainya hasad, ini adalah lawan dari ghibtah tersebut. Adanya keinginan dan niat buruk agar keberkahan, nikmat, rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang saat ini dirasakan oleh saudara kita hilang darinya. Baik hilangnya nikmat itu akan berpindah kepada dirinya orang yang hasad ataupun pindah kepada yang lain. Sebagaimana hasadnya iblis terhadap Adam alaihissalam. Meskipun iblis itu enggak punya keinginan bahwasanya aku pengen tetap berada di surga, yang penting Adam keluar darinya. Tidak. Harapannya cuma satu, agar keberkahan bisa tinggal di surga ini benar-benar tidak akan dirasakan lagi oleh Adam, meskipun saya pun harus turun bersamanya. Nah, ini adalah ciri-ciri hasad. Makanya Fudail Ibnu Iyad mengatakan al-ghibtatu minal iman. Maka jangan sampai ragu di saat ada keinginan kita ingin bersaing dengan sesama saudara kita untuk menjadi orang yang paling terdepan, untuk mendapatkan shaf yang pertama, untuk selalu menjaga dan rajin puasa sunnah, ya, untuk selalu datang ke kajian misalnya, ada persaingan dan kompetisi antar sesama kaum muslimin, maka ini adalah bagian dari ghibtah. Selama tidak ada niat hilangnya kenikmatan tersebut dari saudara kita. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda keimanan kita. Tapi kalau seandainya muncul hasad pada diri kita, hati-hati. Karena hasad ini adalah tanda kemunafikan pada diri kita, waliyadzubillah. Dan ingatlah yang dijamaah dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya hasad ini adalah penyakit yang tidak mungkin bisa lepas dari diri kita. Seakan-akan ini adalah penyakit komorbid yang ada dalam tubuh kita. Tergantung faktor X. Ada nggak kira-kira faktor X yang kemudian memicu penyakit ini akan muncul? Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ma khala jasadun an hasadin.
Tidak ada satu tubuh dari manusia ini pasti memiliki penyakit ini, yaitu penyakit hasad. Kita semua penyakit hasad punya. Kita memiliki penyakit ini. Ini adalah penyakit yang sudah Allah Subhanahu wa taala tanam di dalam jasad dan tubuh kita. Hanya saja bagaimana kita menyingkapinya dengan bijak. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menuturkan, sikap orang muslim itu ada dua. Kalau seandainya dia itu adalah orang yang bijak, pasti akan berusaha yukhfihi, berusaha menyimpan erat-erat jangan sampai hasad ini muncul dan nampak. Tapi al-la'im waz-zamim, orang yang tercela, itu adalah orang yang suka menampakkan yakni hasad. Semua orang pasti akan punya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ketika hasad itu sudah nampak, berarti ini menjadi tanda-tanda kita terpapar penyakit nifak waliyadzubillah. Dan ini adalah tanda yang keempat ini jamaah. Tanda yang kelima, para ulama menyebutkan, dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di mana tanda-tanda orang munafik itu malas untuk beribadah, terutama malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk berzikir kepada Allah, malas untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 142, "Wala yadhkurunallaha illa qalila." Tidaklah orang-orang munafik itu ketika mengingat Allah hanya sedikit yakni saja. Salat juga malas, zikir pun sedikit, datang ke kajian pun minim. Maka kalau seandainya kita merasakan hal-hal seperti ini, berarti ada potensi nifak ini muncul pada diri kita. Maka ini adalah tanda dan ciri nifak yang kelima. Adapun yang keenam yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kebiasaan kita di bulan Ramadan dan tentunya di luar bulan Ramadan juga. Kata Imam Qatadah Ibnu Da'amah, di antara ciri dan tanda orang-orang munafik itu adalah orang yang malas atau sedikit yakni sekali menjalankan qiyamul lail atau salat malam. Makanya beliau mengatakan qallama sahirul laili munafik. Orang-orang yang minim sekali salat malam itu adalah tanda-tanda orang munafik. Subhanallah. Padahal yang dijamaah dirahmati Allah, qiyamul lail ini waktunya sangat panjang. Dan jumlah rakaatnya pun tidak terbatas. Bahkan dengan kita satu rakaat saja kita tunaikan ba'dal isya, itu sudah bagian dari qiyamul lail. Maka sejatinya tidak ada halangan dan rintangan dan tidak ada alasan yang bisa diterima secara syar'i bila mana kita merasa berat untuk menjalankan qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini beragam bentuk. Ada yang mengatakan qiyamul lail itu bisa dalam bentuk witir, dan witir minimal 1 rakaat. Insya Allah tidak membutuhkan waktu yang begitu panjang dan durasi waktu yang lama. Bisa juga dengan sholat tarawih yang kita kenal hanya terjadi di bulan Ramadan. Ada ulama yang mengatakan tahajud disebut demikian karena dilakukan setelah kita bangun tidur. Dan waktunya sangat panjang. Setelah kita selesai sholat isya sampai sebelum datangnya waktu sholat yakni subuh. Maka alasan apa yang menghalangi kita hanya untuk mengerjakan, misalnya kita ambil witir 1 rakaat yakni saja, itu pun sudah bagian dari qiyamul lail. Qatadah mengatakan qallama sayrul lail munafik. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan kita untuk membangkitkan gelora kita dengan salat qiyamul lail. Karena nantinya kita akan ditempa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tidak hanya untuk 1 hari kita sholat 11, bahkan mungkin barangkali 23, mungkin barangkali sampai lebih banyak daripada itu. Bukan hanya untuk 1 malam 2 malam, sebulan ini penuh. Maka dengan kita merutinkan, dengan kita membiasakan qiyamul lail, mumpung masih ada waktu 2 bulan lebih sedikit ini, insya Allah
ujian untuk qiyamul lail, di saat kita nanti benar-benar diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, bukan menjadi rintangan yang besar dan berat untuk kita semua. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang keenam. Adapun yang ketujuh, para ulama menjelaskan, ya, salah satunya Syekh yani Shalih Fauzan hafizahullah taala, di antara tanda-tanda kemunafikan yang ada pada diri seorang muslim itu adalah ketika seseorang itu merasa senang bisa lepas dari ujian bulan Ramadan. Dan ini sekali lagi peringatan untuk kita semua. Beliau di dalam salah satu kajian menyatakan bahwasanya orang mukmin itu adalah orang yang merasa bersedih di saat peluang emas 1 bulan ia harus meninggalkannya. Karena kesedihannya itu ia rasakan tidak ada waktu, momentum terbaik, kesempatan emas untuk bisa bermunajat dengan Allah kecuali di bulan Ramadan. Kesedihan yang kedua alasannya, karena bisa jadi bulan Ramadan yang sudah ia tinggalkan menjadi akhir dari perjalanan Ramadan yang ia lalui. Karena belum ada jaminan ia akan bisa berjumpa dengan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Ini seharusnya yang ditampakkan oleh seorang mukmin ketika sudah intihai syahri Ramadan, berakhirnya usainya bulan Ramadan. Tapi kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, adapun sebaliknya ciri orang munafik ketika mereka merasa bahagia di saat meninggalkan bulan Ramadan agar ia bisa bernostalgia kembali dengan kemaksiatan masa lalunya, waliyadzubillah. Itu yang sering kita jumpai. Mungkin barangkali pernah kita rasakan masa-masa seperti itu. Merasa bahwasanya bulan Ramadan ini adalah penjara untuk kita semua. Di saat kita berada di bulan Ramadan, kita nggak senyaman untuk ghibah, namimah, mengadu domba. Ketika kita berada di bulan Ramadan, seakan-akan berat untuk berbuat kemaksiatan. Tapi giliran Ramadan itu usai, seakan-akan kita benar-benar bebas, lepas yakni dari jeratan dan kungkungan penjara Ramadan. Karena kesempatan bisa kembali lagi berbuat maksiat sesuka kita dan sekehendak kita, waliyadzubillah. Kalau itu yang kita rasakan, waliyadzubillah, ingatlah ternyata itu menjadi tanda-tanda dan ciri-ciri orang-orang yakni munafik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa tanda dan ciri orang-orang munafik ketika ia berbicara berdusta, ketika diberikan amanah selalu mengkhianati, ketika ia berjanji seringkali mengingkari, ketika ia sering hasad dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada saudaranya, ketika ia merasa sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk kajian ilmu, dalam bentuk berzikir tilawatil Quran, ataupun mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan di antara ciri yang lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu adalah ketika seseorang merasa malas dan minim sekali untuk qiyamul lail atau salat malam. Dan yang terakhir di antara ciri tanda orang munafik itu adalah orang-orang yang merasa bahagia dan seakan-akan terhanyut dalam luapan euforia kegembiraan di saat lepas dari jeratan bulan Ramadan. Adapun yang terakhir yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana tips yang kita menghadapi dan sikap bijak kita berhadapan dengan orang-orang munafik. Kita tahu bahwasanya orang-orang munafik ini licik dan licin. Karena mereka menggunakan fashion dan pakaian yang sama dengan kita. Orang-orang munafik itu bisa leluasa masuk dalam barisan kaum muslimin. Mereka pun ya berbicara dengan bahasa kita. Mereka pun berzikir sama dengan zikir kita. Maka tentunya untuk bisa menguak tabir kemunafikan, dan ketika ada indikasi-indikasi nifak pada saudara kita, maka disinilah kita harus benar-benar menunjukkan upaya yang tegas
Di antara sikap yang benar dan bijak menghadapi orang-orang munafik, yang pertama yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kita harus berupaya terus menyebarkan kebenaran dan berusaha pula untuk mematahkan argumentasi dan kebohongan serta kedustaan orang-orang munafik. Ini memang berat. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan bahwa menghadapi dan berjihad dengan orang-orang munafik itu as'abu min jihadil kufar. Itu lebih berat daripada kita menghadapi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir asli tulen. Sembari mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 73, ya ayyuhalladzina amanu jahidil kufar, ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghlud alaihim. Ya, jihadlah, hadapilah orang-orang kafir, pun demikian dengan orang-orang munafik, dan tegas dan keraslah ketika engkau bersikap yakni dengan mereka. Karena orang-orang munafik ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita menunjukkan kelemahan, mereka akan selalu berada di atas angin dan akan selalu menggencet yakni kita semua. Padahal mereka adalah humul adu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafikun ayat yang keempat. Mereka sejatinya adalah musuh kita. Musuh dalam selimut, tapi mereka lebih berbahaya daripada bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang non-muslim ini sendiri. Maka ini adalah upaya kita. Kita harus membekali diri kita dengan argumentasi-argumentasi yang kuat, data-data yang valid untuk mampu membongkar tabir dan kedok kemunafikan yakni mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dikutip oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, meski berat tapi ini tanggung jawab bagi setiap muslim. Adapun yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara upaya kita menghadapi orang-orang munafikun itu adalah dengan mengedukasi masyarakat kita, dengan mengedukasi keluarga kita, membimbing mereka, menyebarkan tanda-tanda dan ciri-ciri orang-orang munafik. Karena apa yang kita sampaikan tadi itu adalah bagian dari syariat kita. Dan salah satu di antara kita untuk membuka tabir kemunafikan orang-orang munafik itu adalah dengan kita gencar menyebarkan tanda-tanda orang-orang munafik. Dan ini yang sangat ditakuti oleh orang-orang munafik ini sendiri. Bayangkan ya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 64. Yahdarul munafikun. Hal yang paling ditakuti oleh orang-orang munafik, antunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Hal yang sangat ditakuti oleh orang-orang munafik itu kalau seandainya ada turun surat atau ayat Al-Qur'anul Karim, ternyata ayat atau surat itu membongkar kedok kemunafikan mereka. Itu yang sangat ditakuti oleh mereka. Maka ayat inilah yang kemudian menjadi pelecut yakni para ulama. Kita sebagai seorang mukmin punya kewajiban untuk menghadapi mereka dengan membongkar kemunafikan mereka. Salah satunya kita banyak mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kita, masyarakat yakni kita, lewat kajian-kajian dan tulisan-tulisan kita tentang tanda-tanda kemunafikan. Sebagaimana 7 atau 6 tanda yang tadi sudah kita yakni sampaikan. Dan ini sejatinya adalah senjata yang paling ditakuti oleh orang-orang munafik. Adapun yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang amat ditakuti oleh orang-orang munafik, dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjegal mereka. Yang keempat, janganlah berikan kemuliaan apalagi memberikan penghormatan kepada mereka orang-orang munafik. Dan ini terdapat larangan keras dari Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, La taqulu lil munafiki sayyid. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada orang munafik sayyid, tuan, yang terhormat, orang yang dimuliakan. Hadisnya sahih, disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Dan ini adalah larangan keras dari Nabi SAW. Kenapa kita tidak boleh memuliakan? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan penghormatan dan pemuliaan dari orang-orang mukmin.
Bahkan inilah yang bisa menjadikan dan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW melanjutkan, la taqulu lil munafik sayyid. Jangan sekali-kali engkau memberikan penghormatan yang berlebih kepada orang-orang munafik sampai menjadikan mereka yang di pertuan agung, yang terhormat, yang dimuliakan. Kata Nabi SAW, iyyaku sayyidan. Kalau seandainya benar-benar orang munafik ini engkau jadikan sebagai pemimpin, sebagai tuan, ya, sebagai orang yang engkau hormati, engkau kultuskan, faqad askhattum rabbakum. Maka berarti siap-siaplah engkau akan mendapatkan kemurkaan. Engkau akan mendapatkan malapetaka, yakni dari Rabbmu. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW tetap memberikan kesempatan kepada gembongnya orang munafik yang tinggal di kota Madinah, yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Tapi tidak pernah memberikan jabatan yang prestis. Tidak pernah kemudian dimuliakan orang-orang seperti ini. Hal ini berbeda dengan Bilal ibn Rabah, subhanallah. Padahal Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini termasuk di antara pembesar penduduk kota Madinah. Tapi coba kita lihat, berbeda dan kontras sekali dengan kasta rendah, mantan budak, dan berasal dari non-Arab, dari Habasyah, Bilal ibn Rabah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat. Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggikan derajatnya. Akhirnya Nabi SAW menjadikan beliau sebagai seorang muadzin, dan muadzin ini adalah jabatan yang sangat prestis, ya nih jamaah. Enggak sembarangan. Zaid ibn Harithah pun demikian, mantan budak. Tapi karena keimanannya Allah memuliakan, Nabi SAW pun memuliakannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "Ma nad'uhu illa Zaid ibn Muhammad." Dahulu saking dekatnya, saking sayangnya Nabi SAW, bahkan Nabi SAW memberikan gelar hibbu Rasulillah SAW, kekasihnya Rasulullah, yaitu Zaid ibn Harithah. Sampai-sampai kata Abdullah ibn Umar, kita itu seringkali memanggil beliau Zaid bukan Harithah, tapi Zaid bin Muhammad, dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Saking sayangnya Nabi SAW kepada Zaid, hingga akhirnya hal ini menjadi terlarang dengan turunnya surat Al-Ahzab ayat yang kelima, ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Ini menjadi larangan untuk adopsi, apalagi menisbatkan anak adopsi kepada dirinya padahal bukan anak kandungnya. Ada di dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Tapi kalau kita melihat track record dari Zaid ibnu Harithah radhiyallahu taala anhu, meskipun mantan budak, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Tapi kontras sekali dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Meskipun dari kalangan terhormat, dari kalangan pembesar orang-orang Ansor, dari penduduk kota Madinah, tapi Nabi SAW tidak pernah memberikan satu pun jabatan kedudukan untuk orang-orang yang munafik. Karena Nabi SAW ingin menunjukkan ketegasannya, sebagaimana dalam sabdanya tadi, la taqulu lil munafik sayyid. Jangan sekali-kali engkau menganggap orang-orang munafik ini yang di pertuan agung, yang terhormat, yang dimuliakan. Nabi SAW ingin menunjukkan kejujurannya antara ucapan dan sabda beliau dengan kebijakan beliau ketika bermuamalah dengan para sahabat-sahabatnya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah langkah dan upaya yang ketiga. Setelah kita membekali diri kita dengan argumentasi yang kuat guna untuk mematahkan hujah-hujah orang-orang munafik. Yang kedua, kita mengedukasi masyarakat kita jamaah dirahmati Allah dengan mengingatkan mereka akan tanda-tanda dan ciri-ciri orang-orang munafik. Yang ketiga, kita tidak boleh memberikan kemuliaan penghormatan yang berlebih kepada mereka sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan di antara upaya terakhir yakni kita yakni jamaah, jangan sampai kemudian kita lupa daratan. Jangan sampai kita berusaha untuk mengkanter, untuk menghadapi mereka dengan menggebu-gebu, tapi kita lupa diri kita
barangkali kita sendiri yang terpapar dengan penyakit itu. Maka upaya yang terakhir, para ulama mengatakan bahwasanya sandarkanlah sekuat-kuatnya dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa agar kita dilindungi oleh Allah dari penyakit tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita jamaah dirahmati Allah dengan banyak sekali doa-doa. Salah satu doa yang sangat masyhur yakni sekali itu adalah Allahumma inni as'aluka minal fakri wal kufri wal fusuki wasyiqaqi wan nifaqi was sum'ati war riya'i. Ini adalah di antara doa yang sangat masyhur di kalangan yakni para ulama, dan hadis ini hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka minal fakri wal kufri. Ya Allah, aku memohon dan meminta kepadamu agar dilindungi dari dua penyakit. Yang pertama penyakit kefakiran, dan yang kedua adalah penyakit kekufuran. Yang berikutnya Nabi SAW melanjutkan wal fusuki dari kefasikan, wasyiqaqi dari kedurhakaan, ada mengatakan dari permusuhan dan balas dendam. Dan yang berkaitan dengan tema kita kali ini wan nifaqi dari kemunafikan. Dan yang keenam wasum'ati dari penyakit sum'ah, war riya'i dan dari penyakit yakni riya. Ini sempurna sekali doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sudah menghafalnya. Kalau seandainya tidak hafal, mudah-mudahan ini yang ketiga kalinya. Allahumma inni as'aluka minal fakri wal kufri wal fusuki wasyiqaqi wan nifaqi was sum'ati yani war riya. Inilah di antara 4 usaha kita yang bisa kita upayakan untuk menghadapi orang-orang munafik, dan bagian dari antisipasi kita agar kita tidak terpapar penyakit munafik dengan menguatkan sandaran kita kepada Allah lewat doa-doa agar kita dilindungi darinya. Adapun yang terakhir yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan para jamaah ibu-ibu dan para akhwat. Saya teringat yakni dengan kebiasaan Nabi SAW sebenarnya dalam khutbah Id. Di akhir khutbah Id biasanya Nabi SAW menyebutkan pesan-pesan mulia khusus bagi para an-nisa. Maka pun demikian dengan kajian ini saya ingin mengingatkan yang pula kepada para akhwat, para ummahat dan para ibu-ibu, bahwasanya Nabi SAW pernah menyebutkan 2 tanda kemunafikan, dan itu berkaitan dengan kaum Hawa. Yang pertama, Rasul SAW menyebutkan wanita-wanita dan para istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i. Tanpa alasan syar'i. Kalau seandainya ada alasan syar'i gak ada masalah. Tapi kalau seandainya menggugat, melayangkan gugatan cerai, al-khulu, kepada para suaminya, kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, Nabi SAW mengatakan apa? Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Ini menjadi peringatan bagi kaum Hawa. Sejatinya wanita-wanita dan istri-istri yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan syar'i, sejatinya mereka adalah kaum munafiqat, orang-orang munafik. Kenapa disebut ini demikian? Karena orang-orang yang sudah mengikat janji setia dalam akad pernikahan, kemudian di suatu hari dia menggugat yakni cerai suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka sejatinya ini adalah tanda-tanda kemunafikan. Sebagaimana tanda yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlaf. Di saat ia sudah berjanji setia akan menjaga
kehormatan, keluarga dan lain sebagainya. Tiba-tiba kemudian melayangkan gugatan tanpa alasan yakni syar'i. Apa namanya ini? Kalau bukan yakni munafik. Nabi SAW menjelaskan akan hal ini. Al-mukhtali'at yakni hunnal munafiqat. Ini yang pertama. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, itu juga bagi kaum Hawa. Di mana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, kita hanya menyebutkan penggalan ini saja. Syarrun nisaikum al-mutabarrijat al-mukhayyilat. Di antara tanda-tanda orang munafik di kalangan kaum Hawa itu adalah wanita-wanita yang suka bersolek, tapi bukan untuk suaminya, untuk orang-orang yang bukan mahramnya. Dan di antara tanda yang kedua Nabi SAW menyebutkan wanita-wanita yang sombong dan angkuh, terutama ketika bermuamalah dengan suaminya. Nabi SAW selepas mengatakan seburuk-buruk istri itu adalah para wanita-wanita al-mutabarrijat yang bersolek, yang dia bermake up, bukan untuk tujuan memuaskan suaminya tapi untuk orang lain. Pun demikian mukhilat, mereka adalah wanita-wanita yang sombong. Nabi SAW mengatakan apa? Hunnal munafiqat. Mereka sejatinya adalah kaum munafik dari kaum Hawa. Apa kaitan antara bersolek pun demikian dengan sombong? Di mana Rasulullah SAW mengaitkan dua sifat ini dengan sifat yang nifak, yakni jamaah. Karena orang yang bersolek ketika tujuannya bukan untuk memuaskan suaminya, berarti dia tujuannya untuk mendapatkan pujian orang lain. Jadi ada indikasi kemunafikan dari perbuatan dia ketika bersolek bukan tujuan untuk memuaskan suami. Memuaskan suami ini adalah bagian dari ibadah. Tapi kalau memuaskan pandangan orang-orang yang bukan mahramnya, inilah sejatinya tanda-tanda kemunafikan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Semoga dari apa yang kami paparkan dan kami jelaskan pada kesempatan malam hari ini sedikit memberikan pencerahan untuk kita semua, yakni jamaah dirahmati Allah, tentang apa itu kemunafikan, seperti apa ciri-ciri dan tanda kemunafikan, dan bagaimana upaya kita guna untuk menghadapi orang-orang munafik. Dan salah satu yang paling penting, marilah kita perbanyak sandaran kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa agar kita dijauhkan dari penyakit nifak, karena sekali lagi ini adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh orang-orang terdahulu. Dan ingatlah, ketika muncul rasa takut dan khawatir dalam hati kita, itu menunjukkan keimanan kita. Namun di saat kita merasa aman, tidak akan terpapar dengan kemunafikan, maka sebaliknya itu menjadi pertanda kita sedang terpapar penyakit yang ganas, yaitu penyakit nifak itu. Allahu ta'ala alam yang bisawab. Semoga ada faedahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.